Biar ada rekaman video dulu, kalian ada perkuliahan. Oke, nanti kalau sudah saya jelaskan, matikan lagi ya. Rian, mana Rian ini? Oke, oke, sudah, tidak apa-apa, matikan lagi. Yang penting lihatkan mukanya. Oke, ini kita langsung aja masuk ke materi. Coba saya share screen apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, ini dia permasalahan penelitian atau sebuah karya ilmiah. Nah, ini dia. Oke, di sini kemarin sudah saya sampaikan belum ini? Kayaknya belum masuk gitu ya teori ya. Halo, ada yang bisa jawab? Belum, Pak. Yang penting ada yang jawab ini. Oke, yang jelas pengertian penelitian itu atau riset itu, penelitian itu apa ya? Kita ingin mencari sesuatu atau mencari sebuah fenomena. Fenomena itu kejadian-kejadian apa sih? Terus kejadian itu nanti kita tulis dalam bentuk karya ilmiah. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi maksudnya apa? Misalnya, kayak si Jumanti kemarin, fenomenanya adalah dia mencari tentang biaya. Biaya di Hotel Manau ternyata setelah diteliti, ada beberapa fenomena biaya-biaya yang tidak penting itu kira-kira bisa nggak dihapus atau di apa dialihkan ke biaya lain. Nah, dengan konsep biaya-biaya seperti itu, maka Jumanti mengambil fenomena bagaimana menghitung analisis biaya supaya apa, hotelnya tadi bisa lebih laba. Karena tujuan dari akuntansi itu memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya. Nah, kalau fenomena di si Icang kemarin, fenomenanya itu di latar belakang itu dia mulai dari mencari ternyata di UMKM itu perusahaan itu belum menerapkan standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan untuk perusahaan usaha kecil mikro atau UMKM itu perusahaan yang apa ya, tidak membutuhkan akuntan publik, tidak butuh fungsi peranan Ikatan Akuntan Indonesia mengauditnya. Nah, makanya ada namanya entitas tanpa akuntan publik. Dan itu diterapkan di perusahaan yang dia teliti. Dan itulah permasalahan dan fenomenanya. Dan itu ditulis, diketik, dinarasikan, jadilah sebuah penelitian. Nah, kita sebagai mahasiswa berpikir atau sebagai akademis, kalian kan masuk dunia akademisi, berpikirnya sekarang menuliskan sesuatu secara ilmiah, makanya ada istilahnya penelitian. Penelitian apa? Asal katanya dari RI, ya kan, yang artinya RI itu mengulang, search, mencari. Nah, ya kan, research itu jadi apa? Pencarian. Re dan to search, makanya research. Teknologi, kita menggunakan teknologi dalam meneliti. Otomatis di sini kita menggunakan komputer. Kemudian kita memanfaatkan ilmu atau konsepnya atau teorinya. Seperti contoh siapa kemarin tuh Jumanti, teorinya adalah manajemen biaya. Manajemen biaya dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi akuntansi biaya, penentuan harga pokok, dan lain sebagainya. Kemudian kalau konsep teori dari si Icang adalah konsep akuntansi keuangan. Nah, teori akuntansi keuangan diterapkan. Kemudian metode atau cara dan prosedurnya. Kita harus punya metode ketika melakukan penelitian. Dan metode-metode dalam rangka meneliti itu diuraikan dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Oke, saya lanjut. Nah, zaman dulu kan, mulai dari teknologi zaman dulu masih papan tulis dan kapur. Cuman kekurangannya papan tulis kapur itu berdebu.
akhirnya menjelma lagi menjadi whiteboard dan spidol. Spidol dan whiteboard baunya menyengat dan harus menulis. Nah, tapi di sini untuk whiteboard dan spidol kalau kita orang akuntansi masih pakai sebenarnya. Kemudian ada lagi zamannya OHP. Jadi ada yang daripada berulang-ulang kali melakukan tulisan di whiteboard, kita tulis aja di OHP, kemudian kita tampilkan di layar. Dan akhirnya berubah lagi menjelma menjadi LCD. LCD inilah ibaratnya yang memudahkan lagi. Dan sekarang, berdasarkan riset penelitian sekarang, metode pengajaran tidak lagi papan tulis, kapur, whiteboard, spidol, OHP, tapi menggunakan fasilitas internet seperti Zoom yang kita lakukan sekarang. Dan inilah perkembangan-perkembangan dari hasil penelitian. Intinya harus ada masalah, makanya hadir sebuah solusi atau ide. Oke, sampai di sini bisa ngikuti omongan saya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Bisa, Pak. Kalau kalian ngantuk-ngantuk, nyalakan aja kameranya biar kalian serius. Oke, di sini kita lanjutkan lagi di sini pengembangan ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu dimulai dari ilmu yang bersifat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi adalah apa sih dasarnya, apa sih itu? Nah, epistemologi lebih menceritakan bagaimana kita mengetahui sesuatu tadi. Kemudian aksiologi, ilmu pengetahuan itu punya manfaat enggak? Atau memiliki kegunaan enggak? Dan semuanya itu dicari dengan tahapan yang namanya metodologi. Bagaimana kita mencarinya? Nah, oke. Penelitian yang baik, ketika kita menulis sebuah skripsi atau karya ilmiah, yang pertama harus namanya original. Kemudian scientific, konten atau kontennya ilmiah. Maksudnya konten ilmiah adalah sumber rujukannya menurut siapa, bukunya harus ada, kalau kutipan halaman bukunya di halaman berapa, itu namanya scientific. Dalilnya mana? Ya kan ketika kamu berpikir itu, oh ada di buku ini, halaman ini, itu namanya berpikir saintifik. Kemudian usefulness, ada kebermanfaatannya. Ketika meneliti harus bermanfaat. Oh ini tujuan Icang, manfaatnya bagaimana supaya perusahaan bisa menerapkan SAK etap kemarin itu. Ketika perusahaan menerapkan SAK etap, nanti memudahkan dia untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman atau investasi-investasi dari pihak investor. Karena investor mudah membaca laporan keuangannya. Oh ini laporan keuangannya bagus nih, menggunakan standar akuntansi keuangan. Oh, karena dia orang ini ada orang akuntansi di dalamnya, berarti investor itu menyatakan nih perusahaan serius daripada laporan keuangan yang ebel-ebel. Kemudian bagi si Jumanti kemarin tentang akuntansi biaya. Oh, ternyata biaya ini tidak diperlukan. Biaya ini diperlukan. Oh, ini biaya ini bisa dikurangin. Nah, itu solusinya bagi apa? Jadi, si Hotel Manau yang diteliti sama Jumanti bisa menekan biaya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal karena proses biaya yang ditekan. Selain perusahaan tujuannya mencari laba. Penelitian yang baik juga harus memenuhi kriteria. Nah, datanya valid enggak nih? Harus data yang valid, data-data yang benar, yang mencerminkan penelitian itu, dan data itu reliability atau bisa diandalkan. Nah, untuk mendapatkan valid dan reliability, ini di mata kuliah statistik. Nah, diajarkan mengenai validitas data dan keandalan data, itu metodenya. Statistik sudah belajar belum? Sudah, Pak. Gimana? Diajarkan nggak uji validitas reliabilitas? Ada, Pak. Ada. Yang penting ada dulu, paham nggak paham belakangan. Kamu bisa ngulang dari YouTube kalau nggak paham. Oke, kita lanjut. Penelitian yang baik juga namanya parsimoni. Nah, parsimoni kalian cari sendiri di YouTube apa arti.
ya. Intinya parsimon sebuah penelitian itu sangat diperlukan. Guna apa? Kalian ada apa ya? Ada sesuatu yang bisa kalian unggulkan ceritanya. Saya lanjutkan. Nah, ini kamu cari ya, artinya aku nggak mau jelaskan. Kemudian nih, berdasarkan KKNI tahun 2011 untuk level kita, level sarjana, penelitian-penelitian atau skripsi yang kalian buat itu lebih fokus pada mampu mengaplikasikan bidang keahliannya. Kemudian memanfaatkan pengetahuan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian kalian diharapkan sebagai seorang sarjana menguasai teori di bidang akuntansi, ya kan? Secara umum dan akuntansi secara khusus. Nah, ada yang kalian dalamin. Yang kalian dalamin apa? Ya skripsi kalian itu. Kan nanti berbagai macam itu mata kuliah, ada akuntansi keuangan, ada manajemen keuangan, kemudian ada mata kuliah ekonomi mikro makro, ada mata kuliah auditing, ada mata kuliah perbankan syariah, ada lagi mata kuliah akuntansi biaya, yang mana kamu ambil objek dalam penelitian skripsimu, salah satunya itu yang kamu dalamin. Khususnya kalian menguasai akuntansi, segala macam mata kuliah yang diajarkan dosen, secara mendalamnya kamu mendalami skripsi. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai macam alternatif solusi serta mandiri dan kelompok. Ingat, mengerjakan skripsi itu harus kerja tim, kerja kelompok. Nah, itu dia. Bisa juga kamu kerja sendiri, cuman lambat selesai. Kalau level profesi, orang-orang yang gelar kayak kemarin, yang di seminar akuntansi, yang panjang gelarnya, AK, CA, dan lain sebagainya, di luar dunia akademisin, itu gelar profesi ya. Dia mengikuti pelatihan tertentu dengan jam terbang tertentu sehingga dia tes, ikut ujian, layak dia menyandang gelar non-akademisi yang kemarin itu, yang panjang. Intinya mereka dituntut yang pertama, kalau seorang akuntan atau profesi, setelah S1 kamu ambil profesi akuntan, atau orang yang kuliah kedokteran, sarjana kedokteran dulu, 2 tahun dia ambil profesi dokter dengan koas, baru dia dapat gelar dokter, itu profesi. Mampu merencanakan mengelola sumber daya di bawah tanggungannya, mengevaluasi secara komprehensif kerja dengan memanfaatkan XTEP. Dia lebih pada mengevaluasi. Makanya akuntan itu mengevaluasi. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, atau seni, ya kan? Melalui monodisiplin. Fokus satu ilmunya, karena dia profesi itu mendalami satu ilmu. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan yang strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek. Ini level yang orang CA ketika membuat suatu karya ini atau melakukan penelitian. Ada lagi tingkatan yang kedua, level S2. Nah, jadi S1 kalian bisa ngambil profesi, bisa lanjut S2. Nah, kalau S2 lebih pada mengembangkan pengetahuan, ya, lebih perdalam lagi tingkat pemahamannya, tingkat ininya, alat analisisnya. Kemudian berbagai macam ilmu, kalau S2 itu dikombin jadi satu. Dia lebih fokus begitu. Dia bisa mengelola riset pengembangan, mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Jadi kalau sudah level magister, itu bikin karya yang di-upload secara nasional, yang bisa dibaca banyak orang. Kalau level S1 kan di lingkungan kampus, kalau S2 sudah. Level terakhir, doktor yang S3, dia lebih pada menemukan sesuatu yang baru. Jadi orang peneliti, kalau level S3, dia lebih pada paling banter dia menemukan teori baru. Misalnya teori akuntansi yang terbaru dia membuat, misalnya akuntansi pada ternak ikan. Nah, bagaimana akuntansinya? Nah, kan ada teorinya, dia bikin teori, dia bikin sebuah karya, dan karyanya ini digunakan banyak orang, itu level dokter. Nah, kemudian lebih pada fokus pemimpin riset ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?
sebelum saya mulai lagi. Kalian sudah ada enggak gambaran ini, gambaran judul skripsi yang mau kalian ambil? Coba buka kameranya, saya pengen dulu. Belum ada, Pak. Hah? Buka dulu Belum kameranya. ada, Pak. Masih bingung. Masih bingung? Itu Iya, Pak. anak malam ngajak aku nongkrong gitu. Ajak nongkrong di mana Pak? Kita bahas metodologi mau jelasin. Nanti kalau yang kelas malam tuh nongkrong di mana, kalau kalian mau ikut silahkan. Mereka mau di kafe bahas judul katanya. Yang jelas gini, kamu nanti cari aja di internet penelitian-penelitian yang mau kamu ambil, karena semester ini kalian harus buat proposal penelitian. Dan menyusun proposal penelitian itu, apa ya, nanti saya yang bimbing sampai jadi proposal. Untuk selanjutnya nanti ke depannya baru pembimbing 1, pembimbing 2 yang ditentukan oleh prodi. Nah, belajar membuat proposal, ya ini, saat sekarang ini. Makanya tugasmu ini, pertemuan kita mulai dari menyusun proposal bab 1 setelah ini. Setelah aku jelaskan, tugasmu selama 1 minggu ini bikin bab 1. Nah, caranya apa? Kamu cari di internet skripsi jurusan akuntansi. Nah, cari di internet, ambil bab 1-nya, baru kamu narasikan ulang dengan kata-katamu. Bisa ngikutin? Coba dinyalakan kameranya dulu. Aku pengen ini lagi, pengen lihat bukanmu ini, jangan sampai tertidur. Kan Agni Armelia sudah terkantuk-kantuk matanya. Oke. Jadi di sini kalian, aku pengen, ini punya laptop semua kan? Ada laptop? Punya, Pak. Nah, karena punya laptop semua, nanti kalian coba desain bab 1 penelitian. Nanti biar aku jelaskan dulu. Misalnya hari ini aku jelaskan masalah bab 1, ya. Minggu depan aku jelaskan bab 2. Kalau bab 2 bisa kita kerjakan dalam waktu 2 minggu perkuliahan. Gitu. Terus nanti permasalahannya apa? Oke. Tapi mulai nanti ya, nunggu aba-aba ya. Ya sudah. Oke, tutup lagi kameranya. Kalau memang habis kuota, aku mau jelaskan lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, biar aku jelaskan lagi. Oke. Penelitian terbagi menjadi 2 jenis. Mau itu skripsi maupun itu tesis. Tesis itu untuk level S2 ya, ataupun disertasi. Nah, kalau skripsi menerapkan teori, ya kan, mengaplikasikan teori. Kalau tesis itu lebih dalam daripada skripsi. Teori yang kamu terapkan diperdalam lagi sejauh mana kedalamannya. Kalau disertasi ini teori yang di dalam itu dikonfirmasi. Apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada, ataukah teori tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau penemuan terbaru. Kita sebagai orang ekonomi, penemuan kita bukan menciptakan kulkas, menciptakan sepatu, menciptakan linggis, nggak seperti itu. Kita menciptakan misalnya teori akuntansi, terjadi penghematan dengan metode yang kamu ciptakan. Nah, metode penghematan dengan hitung-hitungannya, formulanya, dan itu lebih pada apa ya, hasil berpikir. Nah, di situ itu namanya temuan. Oke, ada 2 jenis penelitian. Satu penelitian yang namanya kuantitatif, yang kedua namanya kualitatif. Penelitian kuantitatif itulah penelitian yang dipakai di level S1. Penelitian kualitatif kebanyakan penelitian-penelitian yang dipakai di level misalnya orang yang menciptakan jurusan kimia misalnya. Kayak mana memisahkan unsur atom di dalam sebuah garam dapur. Nah, sehingga garam dapur itu tidak terasa asin. Nah, bercerita dia. Garam dapurnya tuh di sini, diginikan. Nah, itu namanya kualitatif, menceritakan. Kita orang ekonomi lebih fokus pada hitung-hitungan, karena orang akuntansi nggak lepas dari hitung-hitungan. Nah, umumnya, karya ilmiah orang-orang itu, bukan orang-orang ya, yang standar baku, ada bagian depan, ada bagian ini, ada bagian belakang. Jadi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian depan di mana ada sampul,
ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, ada abstraksi. Abstraksi ini gambaran secara singkat tentang yang ditulis tuh, tentang penelitian yang kamu telitikan hasilnya. Itu abstraksi. Kemudian di situ ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sama istilah-istilahnya. Oke, lanjut lagi, ada lagi namanya bagian belakang, ya kan? Itu lampiran dan daftar riwayat hidup, biasanya di situ. Tapi terkadang riwayat hidup ada di bagian depan, di apa? Di atasnya kata pengantar. Oke, kita lanjutkan. Kalau bagian isinya, nah itu bedanya antara kuantitatif sama kualitatif. Kalau penelitian level S1 bagian isinya, yang pertama ada nih, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ya kan? Pendahuluan di bab 1 ada telaah pustaka di bab 2, kemudian bagian akhir bab 2 ada kerangka konsep, kemudian bab 3 ada metodenya, kemudian hasilnya itu di bab 4, ya kan? Hasil penelitiannya, kemudian bab 5 itu membahas hasil, baru bab 6 kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Ini secara umum penelitian bagian isinya. Dan kita akan lebih memahami lebih dalam apa maksud bagian ini ketika kita nanti membaca skripsi. Makanya tugasku nanti ke kalian adalah mencari skripsi kakak tingkat. Kemudian di sini kualitatif. Kualitatif itu tidak ada yang tidak ada yang namanya hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Nanti kita yang jelas kita lewat dulu. Ingat, semua di sini setiap perguruan tinggi bagian isinya memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kenapa aku sarankan ngambil dari kakak tingkat? Karena setiap perguruan tinggi itu menyusun sebuah karya ilmiah memiliki pedoman masing-masing. Misalnya, kalau di kampus Unmul bab 1 latar belakang, isinya 1.1 latar belakang. Kalau di bab kita, kalau di kampus kita bukan angka 1 lagi, tapi angka 1 tapi angka Romawi, titik 1 biasa. Itu ciri-ciri khasnya. Dan ketika orang copy paste, gak mudah, oh ini ternyata copy paste ketahuan, karena bukan ciri khasnya kampus. Oke. Kalau bagian pendahuluan, oke, sampai sini bingung kah? Atau gimana? Sebelumnya saya tanya dulu. Lumayan bingung, Pak. Ya, ikutin aja. Lumayan bingung, Pak. Oke, yang penting karena kalian sesuatu yang baru nih, semester kalian ini, makanya bingung. Oke, kuantitatif, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan sama manfaat. Oke, ini coba kita lihat bab 1 atau bab pendahuluan. Kalau peneliti kita fokus kuantitatif ya, kualitatif enggak usah, karena kita orang akuntansi S1, jadi fokus kuantitatif. Ada latar belakang, lebih pada fenomena, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Batasan ini kadang-kadang dimasukkan, kadang-kadang enggak di setiap kampus, tapi wajib ada ini. Latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat. Oke, kita stop share dulu. Saya coba share penelitian kakak tingkat sekalian. Sebentar ya, tadi saya ada download. Oke, sebentar. Mana di sini skripsi UNU? Oh iya, di sini. Bentar ya. Oke, ini ada punya kakak tingkat kalian, si Pipah, tentang bagian latar belakang. Oke, sudah kelihatan? Belum? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah konsentrasi ya.
Ini ada angkatan pertama. Nah, ini latar belakang. Nah, kalau di kampus lain, dia nggak kayak gini. Dia bisa 1.1 kayak gitu. Kalau kampus kita ciri khasnya kayak gini. Jadi masing-masing punya ciri khas. Kalau kampus lain kadang-kadang logonya nggak ada logo UNU di belakangnya ya. Oke, kita lihat dulu bab satunya. Hari ini sampai bab 1 ini dulu pengen ku jelaskan. Habis itu kalian coba cari-cari. Nah, di bagian pendahuluan ada namanya latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahan ini lebih menceritakan ada permasalahan apa sih penelitianmu. Kemudian selain ada permasalahan apa sih yang ini gap atau kesenjangan antara misalnya gini, gimana membahasakannya? Gini, banyak polisi sekarang yang kalau dulu polisi-polisi itu hukum di kepolisian itu eh, ibaratnya apa ya, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, maksudnya tajam ke bawah tumpul ke atas begini. Kalau polisi-polisi yang pangkatnya rendah, kalau ada masalah dipiralkan cepat dipecat. Nah, sekarang yang lagi fenomena sosial di sebulanan ini adalah kepolisian lagi tingkat kepercayaan masyarakat paling rendah di Indonesia adalah kepada organisasi kepolisian. Dan kepolisian ini sekarang apa ya, tajam ke atas juga. Artinya pejabat-pejabatnya juga bisa ketangkap. Kalau zaman dulu nggak cuma pejabat, jadi anak buah yang capek, anak buah yang dipidanakan. Tapi kalau pejabat, nah sekarang semuanya dapat di era media sosial ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada permasalahan apa di sini? Nah, itu diceritakan. Kenapa sih kalau ternyata ditelitinya karena apa? Karena media sosial. Karena apa-apa cepat dipiralkan sama masyarakat netizen. Kita kan masyarakat netizen. Nah, proses yang kuceritakan ini diceritakanlah di latar belakang permasalahan, diteliti. Pengaruh media sosial terhadap kepercayaan masyarakat publik, ya kan? Nah, terhadap kepercayaan masyarakat publik di instansi kepolisian, dan itu sebuah judul. Nah, kalau di sini punyanya Khofifah, dari hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch terhadap pengelolaan dana desa, ditemukan korupsi anggaran desa yang merugikan negara sebesar 30 miliar selama periode 2016-17. Nah, pemantauan dilakukan dari berita media. Jadi Khofifah ini dapat dari berita, ya kan, lihat dari ICW, ada 4 faktor diceritakannya. Kurang dilibatkan masyarakat, ya kan, dan lain sebagainya. Faktor kedua, terbatasnya kompetensi, artinya orang di desa itu tidak mengerti yang namanya pengelolaan teknis, bagaimana pengadaan, sampai penyusunan laporan keuangan, ya kan? Kemudian faktor ketiganya apa? Tidak optimal peran lembaga desa. Artinya lembaga desa tidak memiliki fungsi pengawasan. Ya, yang penting ada lembaganya aja. Nah, di situ. Kemudian faktor keempat, kenapa banyak korupsi di desa? Adalah apa? Biaya politik. Jadi setiap pemilihan kepala desa mengikuti politik. Jadi ada biaya. Jadi ibaratnya kepala desa itu kades-kades dimodali sama kontraktor, ya kan? Untuk biaya kampanye, biaya apa? Nanti kontraktor itulah yang dikondisikan supaya dapat proyek-proyek pekerjaan di desa, dan terjadilah korupsi di situ. Nah, bisa kalian ikutin? Insya Allah. Insya Allah bisa, Pak. Nah, ini diceritakan sama Khofifah, cerita seperti ini latar belakang. Dari pantauan ICW, 7 bentuk korupsi dilakukan pemerintah desa. Nah, kalau kemarin si Icang ada dosen Ibu siapa namanya? Sisi kan siapa lupa? Yang kupanggil. Bu Rica, Pak. Oh, Rica. Nah, Ibu Rica itu minta tahun berapa dia baca ini. Dapat dari link apa? Misalnya dari sumbernya dari kompasiana.com. Harus dilampirkan dia dapat dari mana. Gitu. Ini kan tidak ada zaman Bahari. Nah, ini
Dari ini cerita rawan korupsi apa? Ternyata titik rawan korupsi itu ada proses perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi. Nah, ini bercerita lagi dia alokasi dana desanya bagaimana, ya kan? Penggunaannya tidak tepat, bahkan tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian lagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi menerima nih hampir 2.000. Ini cerita semua nih, sumbernya harus ada, ya kan? Nah, kemudian kepolisian menemukan 214 kasus penyalahgunaan gunaan anggaran desa. Nah, harus datanya dapat dari mana ini? Nah, salah satu cara bisa menghindari terjadinya penyalahgunaan diterapkan good corporate governance, penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab. Nah, ini masih cerita. Maunya apa sih, ya kan? Maunya apa sih? Jadi sini si Khofifah menggiring cerita, ada korupsi, kemudian digiring lagi ceritanya, salah satu solusinya adalah penerapan yang namanya good corporate governance atau good governance. Ya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab. Unsur-unsurnya apa di sini? Ada partisipasi masyarakat, adanya hukum, ada transparansi. Makanya yang hukum ini kata Hotman Paris, korupsi baru hilang apabila Indonesia kayak Cina. Siapapun yang korupsi langsung tembak mati. Nah, itu bakalan hilang katanya. Karena Cina itu 0% korupsi. Kemudian transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, ya. Kemudian adanya kesetaraan, adanya akuntabilitas. Nah, disinilah Khofifah baru menarik unsur akuntansi dalam penelitiannya. Karena dia sarjana akuntansi, dari unsur-unsur ini baru ditarik. Akuntabilitas diharapkan memperbaiki kualitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi yang transparan, berorientasi pada kepentingan publik. Nah, adapun konsep dari akuntabilitas pada individu tiap klasifikasi, baru di sini Khofifah mengutip. Nah, ada lagi namanya studi pustaka. Studi pustaka tentang akuntabilitas tadi, ambil buku pengertian akuntabilitas dari buku apa, dimasukkan ke penelitian kita. Itu ceritanya. Pak, aku bingung cari buku apa. Copy paste aja skripsi di internet, skripsi bab satunya orang, kamu copy paste. Nanti kamu mulai dari copy paste tuh kamu terbangun tuh, oh ternyata ini diganti ini, dijadikan seperti ini. Pokoknya seperti itu, nanti aku coba ininya. Ini jamnya tinggal 3 menit ya. Biar kita nanti kalau sudah habis, aku kirim lagi linknya ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana diungkapkan Sumpeno 2011. Ini teori lagi, ya kan? Kemudian menurut Afrianto, pengelolaan ADD, anggaran dana desa di pemerintah desa penting diterapkan akuntabilitas. Nah, ini kenapa pentingnya akuntabilitas? Ini teorinya. Ini diceritakan kenapa akuntabilitas itu penting. Nah, ini juga diyakinkan lagi menurut teorinya siapa. Dan inilah yang dikatakan karya ilmiah. Sampai di sini bisa ngikutin? Insya Allah bisa, Pak. Oke, jadi waktunya habis, biar kita dulu. Saya stop share dulu ya, biar kita ini. Kita istirahat 5 menit dulu dah, biar kalian bisa minum dulu ya. Ini jamnya mau habis. Iya, Pak. Kita lanjutkan dulu. 5 menit lagi saya bagikan lagi linknya. Oke? Oke, biar end meeting dulu, nanti kita buka lagi.